kenapa seorang Jokowi sampai mau terbuka mengatakan saya cawe-cawe, akan cawe-cawe, bahkan terbuka itu, silakan ditulis kira-kira gitu. Iya. Nah, Bang Panda melihatnya apa nih Bang? Dia mau kasih pesan ke siapa ini Bang? Enggak, artinya dia jujur apa adanya, dan cawe-cawe itu dilihat dari hal yang positif. Hal yang positif sama itu. Kebetulan saya punya teman akrab di Solo, tinggal di Solo. Dia cerita ke saya, Bang, kita kalau mau ada hajatan, kita tanya itu siapa yang cawe-cawe, atau datang bilang aku cawe-cawe apa, dari aku cateringnya ya, tenda dari aku nanti bantu loudspeakernya, itu cawe-cawe gitu. Jadi dia melihat itu bagaimana memberikan satu bantuan dan mensukseskan. Ya sama dengan cawe-cawe Jokowi ini biar sukses hajatan 2024 pemilunya. Nah itu aja. So apa yang salah di situ? Gitu loh. Tapi kalau sudah datang dengan prejudice, satu datang dengan kecurigaan, satu dengan cara pola berpikir sebelum-sebelumnya, bahwa ini ya bisa salah pemahaman, salah pengertian gitu loh. Tapi kan ada kesan gini Bang Panda, Jokowi menyampaikan itu setelah ada semacam kritik ya dari kubu seberang lah, koalisi perubahan yang minta agar Jokowi jangan cawe-cawe itu loh. Dan Jokowi menjawabnya secara terbuka bahwa dia akan cawe-cawe itu loh. Jadi kayak dibeli kontan. Jual dibeli cawe-cawe langsung dibeli. Sekarang Gua mau cawe-cawe mau apa lo? Kira-kira gitu. Iya. Dan karena dia merasa cawe-cawe itu bukan satu hal yang salah. Dan itu datang dengan dia positive thinking, dengan niat yang baik, ya kan? Nggak ada beban dia, nggak ada beban gitu. Jadi kalau ada yang lihat cawe-cawenya intervensi sebagai presiden atau ikut mengatur, nggak maulah kira-kira ada calon di sini ini. saya mau kasih tahu, banyak orang, banyak pengamat, banyak tokoh-tokoh politik tidak mengetahui apa realita yang terjadi, yang tidak ada pada masa SBY, pada zaman Megawati, pada zaman sebelumnya. Apa itu? Ketua-ketua partai menyerahkan dirinya kepada presiden. Contoh, Prabowo menceritakan ke saya tanya dia, Mas maju nggak jadi calon presiden? Begini Bang, aku tergantung Pak Jokowi. Kalau presiden mengatakan maju, saya maju. Kalau dia katakan tidak. Saya tanya Pak Jokowi, aku ketemu Prabowo. Dia bilang begini, benar, betul. Bahkan datang Jokowi, bukan dia saja. Airlangga juga nanya saya. Puan Maharani juga nanya saya. Ya kan? Si ini juga apa ke saya, si Erick Thohir. Ya kan? Sandiaga Uno. Jadi ini tidak dialami oleh presiden sebelumnya. Gitu loh. Ini banyak orang tidak mengetahui itu, dan ini terjadi. Artinya sebenarnya ketua umum parpol dan politisi-politisi itulah yang datang ke Jokowi minta dicawe-cawe. Minta dicawe-cawe gitu kan. Bukan Jokowinya sendiri yang inisiatif untuk. Jadi zaman Megawati, presiden di akhir jabatannya rapat kabinet, dia tanya Hamzahas, Pak Hamzah nanti maju. Saya tergantung muktamar Bu, muktamar P3. Yusril, Pak Yusril maju. Tergantung rakernas Bu. Ya, yang bohong sih ini SBY. Oh iya. Yang bohong enggak, katanya dia. Katanya dia maju. Artinya itu yang terjadi pada waktu itu. Tidak ada terjadi kayak modal Jokowi ini. Ketua umum parpol yang Tidak ada Hamzah mengatakan tergantung Ibu. Kalau Ibu izinkan saya maju. Enggak ada. Semua tergantung Jokowi, bahkan menawarkan diri. Iya, mereka yang masa mau disalahin Jokowi? Ya nggak fair dong. Apa yang menurut Bang Panda sebagai jurnalis senior, politisi senior yang membuat Jokowi begitu berpengaruh lah, powerful bagi ketua partai ini? Enggak, ya powerful. Bang, sampai abang bilang kan ketua parpol menyerahkan lehernya ke Jokowi. Itu kan berarti kan ibaratnya hidup matinya Bang. Iya bisa aja, artinya dalam pemahaman itu karena beliau ini bersih. Oke. Beliau ini, jadi gini ya,
Kenapa nggak ketawa-ketawa Jokowi bersiul-siul dengar satu koalisi menamakan dirinya perubahan? Dia udah kerjakan tiap bulan tiap tahun perubahan kok. Iya. Harga bensin 50.000 di Papua, dia rombak jadi ini. Ya tuh. Harga sama. Apa Freeport ini berubah jadi mayoritas. Ya kan, jalan tol banyak perubahan-perubahan gitu loh. Maka dia wah senang, terlambat juga ini koalisi perubahan ini. Dia tiap bulan tiap tahun Udah perubahan. Jadi koalisi perubahan ini sangat menolong kelompok Jokowi. Oh gitu. Wah terbukti betul ya tuh mereka ya. Gitu loh. Tanpa sadar koalisi perubahan itu kampanyekan Jokowi. Karena Jokowi udah melakukan perubahan. Sudah melakukan. Dikampanyekan oleh koalisi perubahan gitu ya. Kampanyekan, bayangin. Apakah untung? Malah terus kipas-kipas, terus perubahan. Yang dulu bendungan nggak ada, sekarang ada. Jalan tol apa ini, yang dulu sertifikat tidak dibagi ke rakyat, sekarang dikasih sertifikat tanah ke rakyat. Itu kan ada perubahan. Bang Panda, sekarang ini yang jadi bahan perbincangan banyak kalangan ini kan, ini Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, diusung dari PDI Perjuangan, tapi kok sekarang lebih lebih dekat, bahkan bukan seperti dipertontonkan, lebih dekat dengan Prabowo dan Gerindra. Ya dia bikin kasih senang aja lah hati Prabowo. Gimana Bang? Kasih senang. Kasih senang. Tapi kasih senang sampai anaknya ini pasang baliho. Ya, menyenang itu kan amal jariah gitu. Gitu kan. Tapi kalau soal loyalitas saya yakin lah. Jokowi itu 100% loyal dan dia tidak ada punya bakat untuk berkhianat gitu. Jadi ada orang yang nggak ngerti partai, siapa itu ngomong Gerung atau siapa itu ngomong, dia bilang Ganjar disabet oleh siapa Megawati disabet, jadi kecewa Jokowi. Oh ya, direbut. Ya. Coba si Gerung atau siapa ini, coba tanya dulu pengurus PAC Palmera ini. Ada nggak model begituan? Nggak ada itu. Disabet di apa? Nggak ada bahan tertawaan gitu loh. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi. Nggak akan ada itu cerita itu disabet gitu loh, ditarik orang itu sama-sama tiga orang sama-sama satu partai, sama-sama satu rumah, sama-sama satu ini. Tapi pernah beda pendapat juga loh Bang. Pernah beda pendapat juga loh. Soal timnas Israel itu kan. Apa? Nah, itu kasus istilah itu ya gak sama aja di paspor kita sampai sekarang masih stempel kok. Tidak boleh Israel sampai paspor kita. Ya. Jadi gak benar ya. Kalau wartawan senior bisa. Bukan lu paspor lu. Iya. Jadi gak benar ya. Jokowi lebih condong ke Prabowo dibanding dukung Ganjar. Iya, dia kasih angin ya, kasih apalah, dia kasih apa ya ini. Tapi dampaknya langsung ke elektabilitas Bang. Ya bagus lah. Coba Prabowo di atas. Bagus lah, jadi berkurang Anies. Oh gitu loh. Iya dong. Woi, mau main pemain. Apa istilahnya Bang? Istilahnya apa Bang? Q ban hitam. Udah ban hitam, Q lagi. Wah. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, masih dari isu terkait cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pada kesempatan tadi di dalam video kita menyaksikan bagaimana seorang Panda Nababan, ya politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan atau menjelaskan terkait cawe-cawe. Nah, dari penjelasan tadi kita makin paham apa itu cawe-cawe sendiri, dan juga kira-kira cawe-cawe itu sifatnya positif ataupun negatif. Oleh karena itu saya yakin bahwa para sahabat sekalian sudah bisa menentukan sikap bahwa cawe-cawe itu positif atau negatif. Semua kembali kepada pribadi masing-masing dan bagaimana cara berpikir ya untuk mengakses kata cawe-cawe ini sendiri bagi dirinya itu positif atau negatif, dan melihat dari tujuan dilakukannya cawe-cawe tersebut.